وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki penghujung bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dafa, insyaallah kajian kita di siang hari ini mengangkat tema permusuhan abadi iblis kepada Nabi Adam dan juga anak cucu keturunannya. Dan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang masuk dalam serial Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka akhirnya menimbulkan rasa iri atau hasad pada iblis. Ya, sehingga sampai-sampai iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Perkataan iblis yang menunjukkan pembangkangan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, bukan sujud dalam rangka ta'abbud, bukan dalam rangka beribadah, bukan, tapi dalam rangka memuliakan, ya, takrim, ya, wa tahriman. Nah, dalam rangka untuk memuliakan makhluk atau manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya, dengan beragam macam kelebihannya. Tapi ternyata iblis menolak. Penolakan iblis dasarnya adalah logika. Nah, dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam, dibandingkan dia. Apa sisi yang kemudian dia merasa pede, iblis merasa pede dia lebih baik dibandingkan Nabi Adam? Dia katakan khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Ya, dari sisi materi ini yang ditonjolkan oleh iblis. Ya, engkau ciptakan aku dari unsur api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Ya, unsur api atau materi api itu dia anggap lebih baik dibandingkan tanah. Nih semua. Ya, makanya ketika seseorang merasa dirinya mulia dengan sebab, ya, kemuliaan yang dia miliki tidak lain dari sisi materi, bukan dari sisi ketakwaan, maka ketahuilah hal-hal yang seperti ini menunjukkan orang tersebut jelas dia mengikuti jejak langkah iblis tatkala dia melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis pun kemudian dikeluarkan dari surga, ya, dan dilaknat hingga hari kiamat. Sebagian ulama katakan demikian, awalnya dimasukkan ke dalam surga, atau sebagian lagi mengatakan dia dikumpulkan bersama para malaikat di tempat-tempat yang mulia. Nah, ketika iblis dihukum oleh Allah, maka dia pun meminta izin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur yang panjang, jemaah. Ya. Di antara tujuannya adalah agar dia bisa bebas untuk menggoda Nabi Adam serta semua anak cucu keturunannya. Allah abadikan nih keinginan iblis ini yang ia sampaikan kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 14 dan juga ayat 15. Ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Iblis berkata, beri tangguh saya sampai waktu nanti manusia semua dibangkitkan, sampai hari kiamat. Dia minta ditangguhkan, dipanjangkan umurnya. Dan ternyata permintaannya diterima oleh Allah. Kata Allah, sesungguhnya kamu termasuk yang diberikan tangguh, ya, dipanjangkan umurnya. Ya, sehingga pada akhirnya bapak ibu kita itu Nabi Adam dan juga ibunda Hawa pun digoda oleh iblis. Sehingga pada akhirnya, ya, puncaknya Nabi Adam dan ibunda Hawa
memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ini penafsiran para ulama. Intinya keduanya melakukan pelanggaran tatkala Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon tersebut. Tapi kemudian justru dia dekati dan memakan buahnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan demikian. Ya. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Di dalam surah Al-A'raf ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian iblis membisikkan pikiran jahat kepada mereka, ya, sehingga pada akhirnya tampaklah aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan pun berkata, Rabbmu hanya melarang kalian berdua mendekati pohon ini agar kalian berdua tuh enggak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Ini di antara bentuk tipu daya iblis, ya. Bahkan di antara metode iblis ketika dia melancarkan tipu dayanya kepada bapak kita Nabi Adam itu dengan kalimat sumpah, jemaah. Makanya hati-hati kalau kita berbicara kepada orang yang mudah sekali bersumpah atas nama Allah, tapi untuk urusan-urusan yang sebenarnya sepele, jemaah. Ya, karena seseorang itu diperkenankan untuk bersumpah atas nama Allah untuk hal-hal yang besar. Misalnya dia nggak melakukan satu perbuatan buruk, ya, atau kejahatan, tapi dituduh dia. Ya, maka dia boleh tuh bersumpah atas nama Allah untuk membantah tuduhan tersebut. Wallahi, ana nggak kerjakan itu. Ya, tapi kalau dikit-dikit sumpah urusan yang sepele, sumpah wallahi, nah ini hati-hati deh jemaah. Karena ternyata iblis juga biasa bersumpah. Bahkan untuk meyakinkan Nabi Adam, ya, dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Allah ceritakan, ya, dan iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberikan nasihat kepada Anda berdua. Ya, nggak ada tujuan lain kecuali cuma memberi nasihat sambil dia bersumpah. Masya Allah. Ya, sehingga pada akhirnya yakinlah Nabi Adam bahwasanya apa yang diucapkan oleh iblis ini adalah kebaikan. Ya, akhirnya tergoda dengan godaan iblis. Akhirnya dihukumlah keduanya sehingga pada akhirnya turun ke muka bumi. Apakah kemudian ketika iblis laknatullah berhasil menggoda bapak kita, berhasil menjerumuskan bapak kita sehingga melakukan pelanggaran, dan kemudian pada akhirnya, ya, Allah turunkan ke muka bumi, keluar dari surganya Allah, kemudian iblis puas? Enggak, jemaah. Ya, terlebih iblis tahu dia pasti masuk ke dalam neraka. Ya Allah. Maka di antara misi berikutnya adalah bagaimana iblis ingin mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Dan itu tidak lain yang dibidik adalah yang berasal dari kalangan anak cucu Nabi Adam, kita semua jemaah. Kita ini adalah target iblis dan bala tentaranya, itu para syaitan, untuk dijadikan sebagai teman agar sama-sama masuk ke dalam neraka. Ya, makanya janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan jemaah. Bahkan iblis bersumpah di hadapan Allah untuk menjerumuskan anak cucu keturunan Nabi Adam agar mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, Allah menceritakan bagaimana perkataan iblis. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya yang menjadi makhluk yang tersesat, saya akan benar-benar akan menghalangi mereka. Mereka di sini adalah kita nih, anak cucu Nabi Adam, dari jalanmu yang lurus. Tuh. Ya. Bro, kajian sekarang bro di Nur Salma. Mulailah bermain di situ. Syaitan, bala tentaranya iblis mengatakan, udah ntar juga ada streamingnya tuh kan. Yang tadi udah niat akhirnya kita urungkan tuh. Masya Allah, dipalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian kata iblis, saya akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan anak cucu Nabi Adam itu orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Jadi di antara misi syaitan untuk menggelincirkan kita, ya, sehingga menjadi pengikut syaitan, itu di antaranya ditunjukkan ketika kita nih dijadikan sebagai orang yang nggak pandai bersyukur, jemaah. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menegaskan hamba-Nya yang pandai bersyukur sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Ya, dengan kata lain banyak yang justru jadi pengikut syaitan di saat mereka tidak bisa menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Karena di antara hal yang disampaikan oleh iblis di hadapan Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati di kalangan anak cucu Nabi Adam itu orang-orang yang pandai bersyukur. Hati-hati jemaah. Makanya kita perlu belajar tentang ilmu syukur. Karena ketika kita nggak paham tentang ilmu syukur, maka otomatis kita akan mudah digiring oleh syaitan, bala tentaranya iblis, untuk jadi pengikutnya. Ya, karena targetnya itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya udah katakan di hadapan Allah, engkau tidak akan dapati kebanyakan anak cucu Nabi Adam itu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, tapi justru kufur. Otomatis mereka jadi pengikut iblis. Ya, dalam ayat yang lain iblis juga berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah memutuskan aku tersesat, pasti aku akan menjadikan mereka di sini anak cucu Nabi Adam, kita semua. Ya, kata iblis, aku akan jadikan anak cucu Nabi Adam itu memandang baik perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Itu di antara metode iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan kita sehingga kita jadi pengikutnya. Ketika dia hiasi kejahatan, perbuatan dosa, maksiat, seakan-akan itu adalah kebaikan. At-tazyin, dihiasi. Tuh. Perbuatan maksiat dihiasi sebagai sebuah kebaikan. Ya, makanya ada istilah pacaran Islami. Syuf. Ya. LGBT itu fitrah, tuh kan, ini muncul. Ya. Dihias dengan istilah-istilah yang indah. Ya. Kolaborasi antar agama, nah ini bentuk toleransi. Sekarang udah ada, makin nyata. Itu tipu daya iblis. Ya, masya Allah. Kan jelas di masa Nabi SAW, dan itu tentu menjadi suri tauladan kita. Apa yang beliau tunjukkan, beliau contohkan itu menjadi suri tauladan kita, menjadi tauladan buat kita untuk kita ikuti. Kan jelas beliau juga pernah tuh dihadapkan pada kondisi untuk berkolaborasi dengan umat lain. Ya, di saat mereka seakan-akan udah putus asa, ketika mereka mengganggu dakwahnya Nabi dengan cara memberikan gangguan, intimidasi secara fisik, kezaliman secara fisik, ternyata pengikut Nabi Muhammad semakin banyak, nggak surut. Oh kalau gitu kita cara psikis deh. Ya, kita intimidasi secara psikis, ejekan, tuduhan, hinaan dan sebagainya ditujukan kepada Rasul dan kaum muslimin. Ternyata nggak mempan juga. Pengikut Nabi SAW semakin banyak. Oh kalau gitu kita kolaborasi aja. Mereka mengatakan, ya, nahnu na'budu alihatak sanatan wa anta ta'budu alihatana sanatan. Kami siap, kita sembah Tuhanmu setahun. Tergantian ya, setahun berlalu ente nyembah Tuhan kami setahun juga tuh. Masya Allah. Maka Nabi dengan tegas menyampaikan prinsip toleransi yang ada di dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin.
Kalau udah bicara masalah ibadah, masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, ini jemaah, ini konsep toleransi, masya Allah. Dan ini sesuai dengan undang-undang kita jemaah. Negara menjamin setiap ya pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Syuf. Masing-masing punya karakter. Sebagaimana mereka juga menunjukkan karakter mereka, kita juga demikian. Ini jemaah. Apa ada orang yang lebih toleransi dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Manusia paling toleran ya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencari contoh yang lain? Ini metode syaitan. Ngebungkus perbuatan dosa, ya, kemaksiatan dengan sesuatu yang indah. Tuh. Ya kan? Makanya fenomena cium jidat. Nah itu subhanallah. Itu metodenya jemaah. Taib. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebenarnya sangat sayang kepada kita semua. Makanya Allah tuh peringatkan Adam, peringatkan bapak kita Nabi Adam, dan juga peringatkan kita terhadap bahaya dari iblis dan bala tentaranya jemaah. Ya. Allah udah ingatkan Nabi Adam bahwasanya ya setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Target mereka apa? Ingin jerumuskan kita, menjerumuskan Nabi Adam dan anak cucu keturunannya agar sama-sama masuk neraka jahanam. Makanya di antaranya bentuk kasih sayang Allah ini Allah sampaikan di dalam surah Thaha ayat 117. Faqulna ya Adam. Maka kami berkata wahai Adam, inna hadza aduun laka. Tegas banget. Allah ingatkan Nabi Adam sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Inna hadza aduwwul laka. Wahai Adam, sesungguhnya nih iblis nih dia musuh bagimu. Wali zaujik, dan juga musuh untuk istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka sekali-kali jangan sampai iblis ini mengeluarkan Anda berdua dari surga, yang menyebabkan nanti kalian justru menjadi sengsara, harus bersusah payah dan sebagainya. Karena kalau di surga kan semua serba instan ya, masya Allah. Pengen makan buah, masya Allah, nggak perlu nyari-nyari. Tapi justru pohonnya itu semakin mendekat dan kita mudah untuk memetiknya, masya Allah. Luar biasa jemaah. Ya, buah yang tidak kenal musim dan sebagainya. Tapi ketika turun ke dunia maka fatashqa. Anda akan sengsara, akan bersusah payah jemaah. Jadi Allah udah ingatkan Nabi Adam dan juga Ibunda Hawa. Tapi pada akhirnya kalah dengan godaan syaitan. Ya, karena memang metode iblis di saat menggelincirkan bapak kita itu dengan cara yang luar biasa jemaah. Ya. Sampai-sampai berhasil menggelincirkan bapak kita jemaah. Ini godaan iblis. Nah, sehingga pada akhir Nabi Adam pun lalai jemaah. Iblis tuh ketika menggoda bapak kita, yaitu Adam alaihissalam, dia tidak datang dengan tampilan yang menyeramkan jemaah. Kan itu yang sering membuat kita nih kadang takut sama setan gitu ya. Ketika setan berubah wujud dalam wujud yang menyeramkan sesuai dengan imajinasi kita masing-masing atau daerah masing-masing. Oh iya, itu kan yang suka kata orang-orang itu ada gelantungan di pohon, ya. Kemudian yang punggungnya bolong, ya, yang jalan yang ngesot dan macam-macam. Itu syaitan yang melakukan tasyakul, penyerupaan diri. Padahal aslinya wujud mereka tidak bisa dilihat oleh kita. Tapi ketika melakukan tasyakul, nah mereka mulai kelihatan tuh. Ya, dan itu memang disesuaikan dengan imajinasi ya orang-orang di tempat tersebut. Nah di kita memang imajinasinya ya setan yang gembel-gembel, makanya muncul yang begitu. Ya, coba ke Eropa, rada kerenan ya mah, pakai jas ya, setan-setan yang muncul, Dracula dan sebagainya. Ini cuma dibahas oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Daw'il Qur'ani was Sunnah. Yaitu di antara cara mereka tuh melakukan tipu daya. Untuk level kayak kita biasanya tuh yang sering menjadikan kita tuh jatuh pada perbuatan dosa, mereka datang dalam wujud-wujud yang menyeramkan. Tapi saat
iblis datang kepada Adam untuk ngegoda bapak kita Nabi Adam, itu bukan dalam wujud yang menyeramkan. Ya, enggak. Justru iblis datang dalam keadaan penampilan yang terbaik, jemaah. Loh iya, sampai-sampai dia bersumpah, ana nih penasehatmu terbaik. Iya kan, penasehat nih jemaah. Sosok yang tentu dipandang jemaah. Iya, dia katakan innilakuma laminan nasihin. Saya datang kepada Anda tidak lain tujuannya untuk jadi penasehat. Saya punya tujuan baik tuh. Ini semua. Al-A'raf ayat 21 tuh. Iblis mengatakan demikian. Udah gitu diawali dengan sumpah. Wa qasamahuma. Sumpah dulu. Wallahi ana datang untuk jadi penasehat buat antum berdua. Tuh. Ini jemaah. Ya Allah. Ya. Dan Allah juga ingatkan kita, anak cucu keturunan Nabi Adam, hati-hati terhadap tipu daya atau godaan syaitan atau iblis dan bala tentaranya. Ketika Allah mengatakan, ini ayat kalau anda baca antum pasti akan ingat ya. Ini di surah apa? Ya, ayat yang berbunyi, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hah? Ini ayat di surah apa jemaah? Yasin. Jangan lupain Yasin jemaah. Kita mentang-mentang udah ngaji nggak baca Yasin lagi. Salah, tetap baca Yasin. Cuma kan tinggal ditempatkan aja. Kita nggak baca dengan cara dikhususkan di malam Jumat kan gitu. Tapi tetap dibaca. Jangan mentang-mentang anak udah sunnah, ada jununan Ustaz. Jadi nggak baca Yasin. Jangan baca ya. Ini di ayat ini Yasin ayat ke-60. Allah mengatakan, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, wahai anak cucu Nabi Adam, wahai Bani Adam. Apa peringatan Allah? Apa perintah Allah? Supaya kalian tidak menyembah syaitan. Tuh. Ya, supaya tidak menyembah syaitan. Supaya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allah yang menegaskan, musuh. Ya. Dan Allah tidak pernah tuh menyampaikan ada masa di mana kepada musuh kita ini itu syaitan, kita nanti ya ada masa-masa jedaknya, gencatan senjata dulu. Enggak ada. Perlakukan fattakhiduhu aduwwa. Perlakukan ya mereka itu sebagai musuh. Ya. Begitu juga firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Ya Allah, ini jemaah. Ini tegas banget nih, peringatan Allah kepada kita semua, anak cucu Nabi Adam. Wujud sayang Allah kepada kita, jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Kata Allah, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan. Kenapa? Ya sebagaimana dia telah berhasil, yaitu iblis, bapak moyang syaitan, itu berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Allah ingatkan kita jemaah. Ya. Taib. Terlebih di ayat ini Al-A'raf ayat 27, di mana ayat ini berisikan maknanya agar kita tuh mawas diri, perhatian jemaah dengan beragam macam tipu daya syaitan. Di kelanjutan ayat ini Allah katakan syaitan itu menang posisi dibandingkan kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya Allah. Kata Allah, sesungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya itu melihat kalian di satu tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka. Menang posisi ya? Menang posisi jemaah. Ya, jadi dalam wujud aslinya syaitan dari kalangan bangsa jin yang merupakan ya tentaranya atau bala tentaranya iblis ini, mereka menang posisi dibandingkan kita. Allah katakan, ya mereka tuh bisa melihat kita di mana kita nggak bisa melihat mereka. Ini musuh yang berat jemaah. Kita kalau nggak dibekali dengan ilmu sulit untuk menghadapi mereka. Untuk menghadapi sesuatu yang nggak kasat mata itu bukan perkara ringan, bukan perkara ringan. Wallahi, coba bayangkan.
ketika pandemi yang kita hadapi apa jemaah, yang sampai melumpuhkan semua aktivitas di dunia, virus, kelihatan nggak dengan mata? Nggak kelihatan jemaah. Untuk bisa melihatnya dibutuhkan mikroskop, dan mikroskopnya pun mikroskop khusus ya. Kata para ahli seperti itu, untuk bisa melihat, oh kayak begitu wujudnya. Ya, kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak kasat mata, sulit. Padahal proteksi kita udah luar biasa ya. Kemana-mana ya kita pakai masker, bahkan pakai APD. Syuf, ya Allah. Kan itu ya, APD istilahnya dulu ya. Yang pakaian kayak astronot itu kan, ya Allah. Ya, cuci tangan, sanitizer dan sebagainya. Subhanallah. Bahkan ada atau enggak sedikit yang memutuskan enggak keluar rumah, Ustaz, sebelum pandemi ini dikatakan berakhir. Tapi gimana faktanya? Terpapar juga enggak? Terpapar jemaah. Karena sulit menghadapi sesuatu yang enggak kasat mata. Syaitan, Allah sudah katakan, mereka menang posisi dibandingkan kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Ya. Iblis dan bala tentaranya, mereka lihat kalian. Sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Ya, karena posisi cuma. Makanya untuk menghadapi mereka tidak lain agar kita bisa selamat, itu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Bukan ngajakin fight jemaah, nggak akan menang kita. Makanya di banyak ayat Allah mengatakan fasta'idz billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah. Mau masuk rumah, apalagi ini rumah kosong atau tempat yang sebelumnya tidak ditempati oleh orang. Atau sebagian ulama katakan kalau kita mau masuk hotel, ya, mau masuk kamar hotel, baca doa ini. Ya, tidak lain doanya berisikan permintaan perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu semua. Bagi orang tua yang baru punya baby, takut babynya diganggu oleh jin, oleh syaitan. Gimana caranya? Lagi-lagi minta perlindungan kepada Allah buat anak kita. Kalau anak kita perempuan, u'idzuki, aku mintakan perlindungan untukmu wahai anakku. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin, dari kejahatan syaitan. Min kulli syaitanin wahamah, wa min kulli ainin lamah. Dari kejahatan syaitan, dari binatang yang membahayakan, dan juga dari mata-mata yang bisa menimbulkan dampak ain. Lagi-lagi minta perlindungan kepada Allah agar bisa selamat tuh. Ya, dari kejahatan syaitan. Tapi kan kita enggak sedikit di antara kita yang masih mempertahankan warisan leluhur. Biar baby enggak dijahatin, enggak diganggu setan, enggak diganggu jin. Apaan biasanya yang dilakukan? Naruh apa biasanya? Di bawah bantalnya atau di tempat tidurnya apa yang ditaruh? Gunting kecil lah, gunting kuku. Masya Allah. Ini cuma. Padahal kalau kita mau pakai logika, dari mana, dari sisi mana nih bisa menimbulkan efek takut ya makhluk-makhluk halus? Masa gunting kuku? Seharusnya kan kalau mau pakai logika nih ya samurai gitu ya, atau kampak yang gede gitu ya. Ini Masya Allah. Kadang-kala memang kita dibuat jadi bodoh jemaah. Kalau kita berpaling dari ya syariat kita, syariat Islam, ya itu metode syaitan. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan dari golongan jin ini adalah musuh yang berat jemaah. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya syaitan dari golongan jin ini merupakan musuh yang berat. Yang pertama, ya, berarti ini permusuhannya sudah berlanjut ke anak cucu Nabi Adam. Yang pertama, syaitan dan pasukannya melihat kita, namun kita nggak bisa lihat mereka. Artinya dari sisi posisi kita kalah. Dalilnya tadi Al-A'raf ayat 27. Makanya syaitan yang merupakan bala tentara iblis, mereka adalah musuh yang berat buat kita. Sehingga jangan sampai kita lengah, jemaah.
Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Ini ayatnya. Al-A'raf ayat 17, ayat 27 maaf. Ya, sesungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya itu melihat kalian di satu tempat yang dimana kalian nggak bisa lihat mereka. Kita kalah posisi. Dan ini menunjukkan bahwasanya syaitan musuh yang berat buat kita. Nah, yang kedua, syaitan atau iblis dan bala tentaranya sebenarnya sangat dekat sama kita. Nah, Anda jelasin dulu deh. Iblis itu siapa, Ustaz? Nah, kan gitu ya, ada iblis, ada syaitan, ada demit dan sebagainya gitu ya, tuyul dan sebagainya. Nah, iblis ini dia berasal dari kalangan bangsa jin. Jin itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Sifatnya gaib. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Nah, dan kemudian jin ini ada yang ingkar dan juga ada yang beriman kepada Allah sebagaimana manusia. Makhluk yang Allah ciptakan dari api ini ada yang beriman dan ada juga yang ingkar. Ya, makanya kan ketika Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar semuanya beribadah kepada Allah. Ya. Sebagaimana manusia ada yang beriman, ada juga yang kufur. Sama, jin pun demikian. Jin yang beriman nggak akan mau dia berinteraksi dengan manusia. Sebagaimana orang-orang yang beriman nggak akan mau tuh cuma dia berinteraksi dengan bangsa jin. Ya. Nah, jin-jin yang nggak beriman inilah yang kemudian ya mereka disebut syaitan. Ya. Walaupun syaitan dalam makna yang umum, syaitan juga bisa disematkan untuk manusia, tapi dari sisi sifat. Kalau dia mengikuti langkah-langkah ya jin yang ingkar atau syaitan. Ya, makanya ketika kita berdoa kepada Allah di antaranya dengan membaca surah An-Nas ya dalam zikir pagi petang atau setelah kita melaksanakan sholat. Ya, di ujung ayat kan kita baca minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bangsa jin dan juga manusia. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kita paham. Nah, iblis ini ya dia adalah sosok dari kalangan bangsa jin yang awalnya beriman. Yang awalnya taat kepada Allah, bahkan Allah tempatkan dirinya bersama para malaikat yang senantiasa memuji, bertasbih kepada Allah. Luar biasa. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan dia ditempatkan di surga. Ya, tapi kemudian ketika sifat hasad menguasai dirinya, mulailah dia terpuruk. Ya, ketika dia udah nggak mau lagi taat kepada Allah dan bentuk pembangkangannya tadi, ya mau sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, maka terusirlah dia, bahkan terlaknat. Ya, taib, dia berani ngebangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Nah, adapun tadi yang seperti yang Anda sebutkan, dedemit, pocong dan sebagainya, itu jelmaan dari kalangan bangsa jin. Yang ketika mereka melakukan tasyakul atau penyerupaan diri dalam wujud apapun bisa mereka lakukan. Kecuali satu bentuk yang tidak mereka bisa serupai. Sosok siapa yang tidak bisa diserupai oleh jin? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, "Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku. Ya. Karena jin tidak bisa melakukan penyerupaan diri dalam wujud diriku, kata Nabi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jin mampu gak kalau sebatas ngaku-ngaku jadi nabi? Kalau menyerupai nggak mampu, tapi kalau ngaku-ngaku mampu. Jangankan jin, manusia aja banyak yang ngaku nabi gitu ya. Itu cuma ya. Taib. Nah, kita masuk poin kedua. Ya, kenapa syaitan itu menjadi musuh yang berat buat kita? Para ulama katakan karena syaitan dan pasukannya, iblis dan pasukannya ini sangat dekat dengan
kita manusia. Dalilnya apa? Hadis Bukhari. Nabi mengatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu ngalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darahnya. Terlebih Nabi juga pernah menyampaikan setiap manusia ada korinnya. Korin itu dari kalangan bangsa jin. Ya, yang memang jobnya itu ngegoda kita, nyesatkan kita cuma. Jadi jangan berharap korin anak, korin yang baik nih Ustaz, kepedean. Ya. Nabi ketika mengungkapkan hal ini, Nabi ditanya, bagaimana dengan dirimu ya Rasul? Nabi juga mengatakan, iya, aku juga ada korinnya. Tapi Allah telah menundukkan korin yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jin yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidaklah dia memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Itu korin yang ada pada Nabi, udah ditundukkan sama Allah. Kalau kita yang bandel, ya, masya Allah. Ya, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin." Dalam hadis riwayat Imam Muslim, setiap orang di antara kalian itu udah diutus untuknya qarin, pendamping, dan pendampingnya ini dari kalangan bangsa jin. Jadi sebenarnya setan itu bukan hanya ada di sudut-sudut rumah kita tuh, yang kadang bikin kita takut. Mau tahajud malam, ya udah bangun, udah nyalakan saklar lampu, cetek, buka pintu kamar, mau kamar mandi, balik lagi. Kenapa? Takut setan, ya Allah. Enggak, bukan yang ada di rumah-rumah kita sebenarnya. Iya mereka ada, tapi sebenarnya mereka tuh ada pada diri kita, cuma sangat dekat. Ya, lebih dekat dibandingkan yang ada di kamar mandi, di rumah kosong, di gudang dan sebagainya. Lebih dekat cuma di diri kita ya mah. Makanya dari sini kita bisa menjadi faham, ya, setan itu yang merupakan bala tentara iblis itu musuh yang berat buat kita jemaah. Maka kita harus bentengi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, sasaran tembak utama dari kalangan setan untuk menggoda kita itu adalah hati kita jemaah. Ini sesuatu yang berat. Ya, padahal kita tahu peran hati sangat besar. Sebagian ulama mengatakan hati ini ibarat raja, kal malik. Dia mampu memerintahkan semua prajuritnya. Ya, kita bisa melakukan sesuatu itu karena perintah dari hati. Anda mau berangkat ya ke Centennial, Masya Allah, Nur Salma lantai 22 tuh, perintah hati cuma. Ya, taib, ini beratnya nih cuma. Dia goda kita langsung ke kalbunya, sasaran tembaknya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang ngebisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Ya Allah, hatinya langsung jemaah. Ya padahal kita tahu nih hati ini organ yang memberikan keputusan jemaah. Berangkat enggak. Tuh. Ini jemaah. Taib. Enggak di akal. Akal ini tempat untuk menganalisa. Baru menganalisa. Dianalisa. Ya kalau bahasa kita di input data, diolah datanya. Tapi otak ini tidak bisa ngambil keputusan. Yang ngambil keputusan hati. Itulah sasaran tembak utama dari kalangan syaitan untuk menggoda kita, menjerumuskan kita jemaah. Yang keempat, setan nggak pernah lelah untuk goda kita, anak cucu Nabi Adam. Nggak ada waktu istirahatnya jemaah. Coba bayangkan, kita tidur istirahat, setan masuk gak menggoda kita? Lewat apa? Mimpi. Makanya ada su'ul manam, mimpi buruk. Ya kan? Itu kan setan intervensi dalam mimpi kita, dalam tidur kita jemaah. Nggak pernah mereka lelah menggoda kita. Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi. Nabi pernah mengatakan sesungguhnya setan itu menghalangi di seluruh jalan kebaikan anak cucu Nabi Adam. Pintu-pintu kebaikan pasti setan ada di situ untuk menghalangi kita agar jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Ya. Ketika orang mau masuk Islam digoda dia, jangan. Islam banyak aturannya. Ntar Ramadan nggak makan sebulan, tuh kan puasa, ya kan? Taib, digoda tuh. Ibadahnya
sehari 5 kali, capek. Udah gitu kalau yang laki harus disunat. Nah, ini kan, wah, Masya Allah, digoda sama pintu-pintu kebaikan. Ingin hijrah, setan ada gak di pintu-pintu kebaikan yang seperti ini? Ada jemaah. Nanti gimana ente? Ini orang antri loh untuk ambil posisi ente nih. Kenapa ente resign? Syuh. Mau dikasih makan apa? Anak istrimu. Tuh. Setan menggoda kita di pintu-pintu kebaikan. Ya, bi'atruqihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Dibuat kita nggak yakin tuh dengan janji Allah. Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar atas masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan berikan rizki untuk diri orang tersebut, ya, dari jalan yang tidak pernah ia duga, yang enggak pernah ia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, dia serahkan semua urusan ia. Anak ingin kembali ke jalan Allah, maka anak serahkan kepada Allah. Apa yang Allah akan berikan? Fahuwa hasbuh. Ya. Para ulama tafsir mengatakan hasbuh dalam ayat tersebut, surah At-Talaq ayat ketiga, itu maknanya Allah cukupkan. Itu yang paling enak jemaah. Orang bisa nikmat menjalani kehidupan ini kalau Allah beri kecukupan jemaah. Cuma kalau kita kan orientasinya banyak-banyakan jemaah. Itu padahal belum tentu yang banyak itu cukup. Yuk kita buktiin nih. Yang enak itu hasbuh, dicukupkan oleh Allah. Makanya janji Allah begitu. Bukan saya bikin banyak apa yang Anda inginkan. Enggak. Fahuwa hasbuh. Cuma kita dibuat gak yakin tuh oleh syaitan dengan janji Allah. Ya, orang yang hijrah kan dia mulai menunjukkan rasa tawakal kepada Allah. Gak mungkin Allah zalimi anak serahkan sama Allah tuh. Tapi dibuat gak yakin dia. Ya, di balik perjuangan yang menunjukkan hijrahnya ini akan ada ujian yang berat, akan ada masalah, dibuat dia nggak yakin tuh. Lihat semua, dia dibuat nggak yakin dengan janji Allah. Hasbu, dicukupkan ya. Cuma kita kebanyakan maunya banyak-banyakan, padahal yang nikmat dicukupi. Anda buktikan, kalau kita punya uang 2 miliar, Masya Allah, banyak gak? Banyak. Kayaknya kita nggak perlu ngoyok nih, nggak perlu ngoyok nih kerja, ya pulang, berangkat sebelum subuh, pulang, ya Allah, menjelang malam tuh malam, udah ada 2M Ustaz, udah banyak ya, itu banyak, ya. Cuma masalahnya jemaah, ternyata orang yang punya uang sebanyak 2M di tabungannya, apa yang terjadi? Allah uji tuh dirinya atau salah satu keluarga intinya, mungkin pasangan hidupnya atau anaknya sakit. Dan biaya pengobatannya 2M 100 juta, 2,1 M. Syuf. Antum sodorkan uang antum yang banyak 2M ke pihak rumah sakit. Syuf. Ya, gimana kira-kira? Diterima apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang banyak, yang 2M ini ternyata enggak cukup. Syuf. Banyak 2M, wallahi banyak jemaah. Cuma enggak dikasih kecukupan, maka akan jadi masalah. Makanya Allah janji dalam ayat tersebut dicukupkan. Permasalahannya, yakin gak kita? Kan kita gak yakin dengan janji Allah. Kenapa? Kita dibisiki oleh syaitan. Ya, ditipu daya, dilemahkan keyakinan kita. Ya, sehingga gak yakin dengan jaminan Allah, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, ya, kita komitmen dengan syariat-syariat Allah, Allah pasti tolong kita. Wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan keadaan kita, kedudukan kita. Nggak yakin kita jemaah. Ya. Karena syaitan menggoda kita di pintu-pintu kebaikan, dibuat kita nggak yakin jemaah. Masya Allah. Ya. Ini jemaah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi syaitan tidak pernah lelah dalam menggoda kita. Yang terakhir, syaitan punya anak buah
yang terstruktur jemaah. Coba bayangkan, kita dapati riwayat ketika Nabi menceritakan iblis memiliki singgasana di atas atau di lautan, kan gitu ya, Masya Allah. Kemudian tatkala anak-anak buahnya datang menghadap sang komandan dan menyampaikan apa yang telah mereka lakukan kepada anak cucu Nabi Adam, maka ternyata sang komandan, si iblis, mengatakan ini biasa, responnya biasa. Tapi ketika ada yang datang, dia mengatakan kepada iblis, sang komandan, bahwasanya aku sudah berhasil memisahkan ya seorang istri dari suaminya, atau suami dari istrinya, orang tua dengan anaknya, sahabat dengan sahabatnya. Oh, Masya Allah. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Ente memang setan yang jempolan. Tuh, terstruktur. Ada sesi-sesi dia kasih motivasi, jemaah. Sampai begitu. Ni'ma anta, kata iblis kepada anak buahnya yang berhasil memecah belah hubungan antara pasangan hidup istri dan suami, orang tua dan anak, antar sahabat dan sama muslim. Ini menunjukkan mereka punya anak buah dan terstruktur. Ada masa-masa di mana tuh mereka laporan tuh kepada sang komandan. Ini kan luar biasa jemaah. Luar biasa jemaah. Ya. Kemudian terakhir sebagai penutup, di antara bentuk jerat-jerat setan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, iblis menebar jerat-jeratnya kepada kita, ya, perangkapnya dalam bentuk apa? Di saat iblis tuh dia melihat kecenderungan seseorang, tuh. Ya, cara iblis atau setan menggoda kita, menjerumuskan kita, di antaranya dia melihat dari kecenderungan diri kita, jemaah. Kecenderungan kita udah bagus nih kepada hal-hal yang berbau agama, tapi bisa juga dijerumuskan dalam bentuk apa? Bentuk penjerumusannya, kita jatuh pada sikap ekstrim atau hulu. Tuh. Hulu dalam beribadah, hulu dalam berkeyakinan. Tuh. Ya, menempatkan Rasulullah sejajar dengan Allah. Tuh. Ini ekstrim. Dilihat kecenderungannya dari mana nih? Itu jemaah. Ini Masya Allah. Makanya kan banyak orang-orang yang berlebihan sampai dalam urusan ibadah kan. Di musim haji ada rangkaian yang termasuk bagian dari rukun haji atau juga wajib haji, yaitu melontar jumrah. Ya, Nabi udah kasih pesan tuh, hati-hati jangan sampai dalam aktivitas melempar jumrah kalian bersifat hulu. Makanya Nabi kasih tahu ukuran batunya sebesar apa. Ya, dia sebesar biji kurma atau sebesar kacang. Ya, dan Nabi mengatakan jangan hulu. Ya ayyuhan nas, iyyakum wal hulu fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al hulu fid din. Wahai manusia, hati-hati ya. Jangan lebay di dalam menjalankan agama, jangan hulu. Karena orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah sebab mereka adalah hulu. Tuh. Momen di mana Nabi menyampaikan pesan ini ketika akan melontar jumrah. Ya. Batunya pakai batu yang seukuran biji kurma atau seukuran kacang. Tapi kita lihat banyak gak orang yang hulu. Ada yang mau lempar setan, Ustaz, masa kecil begini. Makanya pakainya apa? Batu bata lah, ya Allah. Dia pakai sendal bakyak. Nggak puas ya, hulu. Ya. Atau kita lihat tuh maktok video-video singkat ya, kadang yang bawa tongkatnya dijadiin kayak brand gitu ya, AK-47. Subhanallah. Ini apa namanya? Hulu. Sampai dibuat begitu. Kecenderungan dia ini ibadah, semangat ibadah, tapi dibuat menyimpang. Banyak. Bismillah, Allahu Akbar. Mau tawaf kan gitu ya? Ya. Wah, Abdul Ustaz, masa jauh-jauh cuma angkat tangan doang? Paling nggak ada kisbah dong. Tuh kisbah itu, yang lain kisbah ikut. Padahal nggak ada contohnya. Tuh. Hulu. Ya, di makam Rasul kita menyampaikan salam, tapi hulu. Doa justru minta-minta kepada Nabi. Atau ada kesempatan ya mereka lempar-lempar kertas. Ya.
yang isinya permohonan kepada Nabi. Ini hulu jemaah. Ya Allah, hati-hati. Munculnya fenomena orang-orang khawarij, mereka hulu di dalam beragama. Yang tanpa didasari dengan ilmu. Merasa diri menjadi orang yang paling memberikan pembelaan terhadap Islam. Ya, tapi mereka ternyata justru menghancurkan kemuliaan ajaran Islam dengan aksi-aksi hulu mereka. Sampai mereka berani menumpahkan darah orang-orang mulia selevel Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Itu eksekutornya adalah orang-orang khawarij yang hulu di dalam beragama. Ini cuma ya. Nah, ini di antara jerat-jerat yang dilakukan oleh syaitan untuk menggelincirkan kita. Dan yang terakhir, metode jerat-jerat syaitan itu adalah at-tazyin, menghiasi kemaksiatan dalam bentuk sesuatu yang indah. Ya, ini cuma makanya itu dia ustadz yang ngomong katanya ada pacaran Islami lah dan sebagainya. Subhanallahadzim. Ya, ini bisa ana sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Indakum soal? Udah mepet kayaknya. Tak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.